Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam acara tausiah singkat ini. Sebelum kita lanjut ke materi kita, silahkan di subscribe dan tekan tanda lonceng supaya kita bisa mengikuti program dakwah islami tausiah singkat ini. Semoga dengan teknologi yang kita miliki senantiasa bisa kita manfaatkan untuk hal-hal kebaikan, insyaallah. Salawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk dari umat-umat beliau yang istiqomah dalam menjalankan sunnah beliau dan mendapatkan syafaat di zaumil akhir nanti. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan tausiah singkat ini kita akan sampaikan sebuah kisah. Ada seseorang yang lebih kurang 100 kali keluar masuk penjara. Kemudian Allah turunkan hidayah di dalam lapas Jakarta. Yang nama beliau, nama hijrahnya adalah Bang Abdullah, yang mana beliau tinggal di Padang dan bertemu dengan saya pribadi tahun 2012 di Masjid Nurul Ilmi Kampus Unan. Suatu ketika Allah pertemukan dalam sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat selesai zikir, Bang Abdullah ini menyapa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian kita berkenalan sampai cerita-cerita, sampai beliau menceritakan kondisi jahiliyah yang pernah dilakukan sebelumnya, sampai kepada beliau mendapatkan hidayah dari suara azan yang kedengaran di lapas Jakarta. Singkat cerita, ketika Bang Abdullah sudah menceritakan semua, kemudian beliau minta belajar kepada saya, Ustadz, tolong ajarin saya ngaji, karena kondisinya beliau belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian sempat saya sampaikan ke beliau, maaf Bang, waktu saya sibuk gitu. Karena pada waktu itu saya mengikuti banyak organisasi dan juga kegiatan lainnya. Sampai ketika terkesan saya menolak, Bang Abdullah ini mengatakan, Ustadz, kalau Ustadz tidak mau mengajarkan saya ngaji, Ustadz yang akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka ketika itu subhanallah, hati saya serasa dipukul gitu, serasa dicambuk. Ya, ini mantan penjahat ini. Kemudian mengatakan seperti itu kepada saya, akan dimintai pertanggungjawab di akhirat. Maka ketika itu kemudian saya mengatakan, siap Bang, kita belajar. Singkat cerita, kita belajar terus, subhanallah, lebih kurang 2 tahun kita belajar. Kemudian beliau lancar membaca Al-Quran. Dan setelah lancar membaca Al-Quran, beliau minta tolong lagi untuk mencarikan istri. Dan subhanallah, dalam waktu 3 bulan beliau bertemu dengan jodohnya yang subhanallah secara fisiknya cantik dan juga soleha insyaallah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya pernah dibawa ke tempat di mana beliau ini bertransaksi narkoba, ya, karena beliau ini mantan bandar narkoba yang cukup besar pada waktu itu. Dan dari cerita beliau subhanallah, gitu ya, luar biasa kehidupan jahiliyah yang beliau alami pada waktu itu. Sangat jauh dari agama, sangat jauh dari Allah, sangat jauh dari kenyamanan dan ketenangan. Ya, maka ketika beliau hijrah atas hidayah yang Allah berikan, kemudian beliau merasakan ketenangan. Kisah menarik juga yang beliau lakukan ketika beliau jualan telur yang beliau antarkan ke warung-warung, beliau antarkan dengan
motor 70 ya. Tetapi yang membuat saya kagum dan subhanallah saya bangga kepada beliau adalah ketika sudah terdengar suara-suara ngaji di masjid atau musola sebelum azan, beliau sudah belok ke masjid, belok ke musola, kemudian berzikir, duduk untuk menunggu suara azan. Suatu ketika beliau mendapatkan telepon dari pelanggannya untuk segera mengantarkan telurnya dan kondisi azan sebentar lagi masuk, maka beliau berani mengatakan, bentar, saya sholat dulu karena sebentar lagi masuk waktu sholat. Sampai pelanggan itu, ini butuh cepat ya. Tapi beliau mengatakan, bentar, ini panggilan Allah ya, saya harus sholat dulu, setelah sholat nanti langsung saya antar. Subhanallah. Yang kadang kita ini malu, yang kita sudah merasa menjalankan syariat sudah lama, tetapi bagaimana kondisi kita hari ini ketika kita melihat ada saudara kita yang baru melaksanakan amal ya, tetapi subhanallah sungguh-sungguhnya inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, walladzina hajaru fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, tsumma qutilu, dia pun terbunuh, au matu, meninggal dunia, ayarzuqnahumullahu rizqan hasana, maka Allah berikan rezeki yang terbaik. Apa yang rezeki yang terbaik yang dimaksud oleh Allah adalah surga. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tidak tahu nasib kita dan saudara kita. Kalau hari ini kita beriman, kalau hari ini kita masih taat kepada Allah, tetapi kita tidak tahu, kecuali kita hanya bisa melakukan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah terhadap ketaatan dan keimanan ini. Dan kita doakan saudara kita yang hari ini mungkin masih dalam kezaliman, kehidupannya masih jahiliyah, tetapi akhir kehidupannya kita tidak tahu. Bisa jadi akhir kehidupannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus berdakwah, kita siarkan agama ini. Tantangan, hinaan, cacian yang akan menimpa kita, kita harus kuat. Karena itulah sunnatullah dalam dakwah yang disampaikan dalam kitab Syekh Mustafa Mansur dalam Fiqhud Dakwah, bahwa dakwah ini jalannya panjang, penuh onak dan duri, penuh cacian, penuh hinaan, dan itulah yang dialami oleh Nabiullah, kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dakwah beliau sempat dilempar kotoran, sempat diludahi, sempat dilempar batu sampai berdarah-darah. Itu yang dialami beliau. Maka kalau hari ini kita merasakan dakwah ini tantangannya berat, maka itu sunnatullah dalam dakwah ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dekati terus saudara kita yang hari ini belum mendapatkan sentuhan dakwah. Pernah terjadi sebuah kisah juga di Kuwait. Dr. Kamal Al-Shati, salah satu ketua Mu'alaf Center, ketua Islamic Center di sana, ketika beliau sedang musyawarah bersama anggotanya, kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda yang masuk ke dalam ruangan beliau. Pemuda ini membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian Dr. Kamal Al-Shati ini bertakbir kepada anggotanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata pemuda tadi? Kenapa kalian bertakbir? Saya masuk Islam bukan karena kalian. Saya masuk Islam bukan karena kalian. Sudah berapa lama ya, kita hidup bersama. Ibu saya meninggal 5 tahun yang lalu, tetapi tidak ada satupun dari kalian yang datang kemudian menyampaikan kebenaran Islam ini. Maka di akhirat bisa jadi kalian yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini seorang pemuda yang baru hijrah, yang baru berpindah agama, mu'alaf, tetapi subhanallah. Maka hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, diamnya orang-orang yang baik ini juga merupakan kesalahan, karena kezaliman yang semakin banyak yang hari ini kita hadapi. Maka kita perlu bersatu, apapun pemahaman kita, ormas kita, dan apapun ilmu dalam syariat ini yang berbeda-beda, maka kita tetap harus bersatu untuk menegakkan keadilan, dan juga kita bersatu untuk mendakwahkan kebenaran ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan, dan Allah berikan hidayah kepada keluarga kita, sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Afaminkum. Selamat bertemu kembali di sesi selanjutnya bersama channel Dakwah Islami Official dalam program tausiah singkat kita. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.